Pernah nggak sih ngerasa cemas soal duit? Apalagi kalau umur masih 20-an atau 30-an? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas beberapa jebakan finansial yang sering banget nggak kita sadari. Tujuannya, biar kita semua bisa lebih pede melangkah ke masa depan finansial yang jauh lebih oke. Coba deh, kalau kita lagi di usia 20-an, mikirin pensiun tuh rasanya kayak ngomongin negeri dongeng ya kan? Jauh banget di depan sana. Rasanya, gampang, nabungnya nanti-nanti aja lah, masih banyak waktu. Tapi, yakin pemikiran kayak gini tuh beneran aman? Ternyata nih, ada 3 jebakan finansial utama yang sering banget bikin anak muda, ya kita-kita ini, kepleset. Yuk kita bedah satu persatu biar Anda bisa siap-siap menghindar. Oke, jebakan yang pertama. Ini soal dorongan buat pamer kesuksesan. Wajar banget loh, pas pertama kali dapat penghasilan sendiri, rasanya kan pengen semua orang tahu, gue udah berhasil loh. Nah, cara paling gampang, paling kelihatan buat nunjukin itu apa coba? Yup, beli mobil. Kenapa sih harus mobil? Simpel. Soalnya mobil itu kayak statement berjalan. Beneran deh. Ini cara paling gampang buat aktualisasi diri, buat ngomong tanpa suara ke semua orang, woi lihat nih gue sukses. Beda kan sama rumah yang sifatnya lebih privat. Kalau mobil, Anda kemanapun, mobil itu nempel dan dilihat orang. Nah, disinilah jebakannya muncul. Cicilan mobil yang kepanjangan. Misalnya di atas 5 tahun. Wah, ini bahaya banget. Kenapa? Ingat, mobil itu aset depresiasi. Nilainya itu turun terus. Kalau cicilan Anda kelamaan, bisa-bisa Anda masih nyicil utang, sementara harga mobilnya udah anjlok duluan. Artinya, Anda kejebak bayar mahal buat barang yang nilainya udah turun drastis. Dan ini ngerusak banget potensi tabungan Anda. Oke, lanjut ke jebakan kedua. Anggaplah nih, Anda udah berhasil ngelewatin tantangan pertama dan akhirnya punya rumah sendiri. Selamat ya. Tapi, jangan seneng dulu. Justru disinilah godaan baru datang. Pasti rasanya kayak dapat hadiah gede setelah berjuang keras kan? Langsung deh mikir, ini rumah impian gue. Gue mau isi sekeren mungkin. Sekarang juga, pokoknya jor-joran. Tapi tunggu dulu, tindakan impulsif kayak gitu justru bisa jadi kesalahan fatal. Saran terbaiknya apa? Jangan buru-buru. Serius, masuk dulu aja. Tinggalin rumah baru Anda itu beberapa bulan, coba rasain gimana ritme hidup di sana. Beneran gak sih bakal kepake itu home gym atau cuma lapar mata aja? Nah, dengan ngerasain dulu apa kebutuhan yang sebenarnya, Anda bisa banget ngehindarin jebakan utang renovasi buat hal-hal yang ternyata nggak perlu-perlu amat. Dan ini dia nih, jebakan terakhir yang kayaknya paling sering deh kita lakuin, yaitu nganggep masa pensiun itu urusan nanti-nanti aja. Iya, saya tahu. Kedengerannya masuk akal banget. Loh, emangnya gue udah setua itu buat mikirin pensiun? Tapi gini, ini tuh bukan soal umur. Sama sekali bukan. Ini soal ngebangun kebiasaan. Kalau kita nggak paksain dari sekarang, pas nanti sadar butuh, biasanya udah telat. Sekarang, dengerin baik-baik. Saya mau kasih satu angka yang mungkin kedengerannya gila. 50%. Nabung 50% dari gaji buat pensiun? Hah? Mungkin nggak sih? Saya tahu persis apa yang ada di kepala Anda sekarang. Gimana ceritanya nabung setengah gaji? Mustahil. Tapi coba tahan dulu, dengerin penjelasannya. Karena ada alasan yang kuat banget di balik angka yang kedengerannya ekstrim ini. Intinya tuh gini, hidup itu penuh plot twist. Nggak bisa ditebak. Pasti bakal ada masa-masa sulit yang datang tanpa permisi. Nah, dengan nabung segila itu pas Anda lagi bisa, Anda itu nggak cuma ngebangun dana darurat yang super tebal, tapi Anda juga ngebiasain diri buat hidup jauh di bawah kemampuan finansial. Dan kebiasaan inilah, trust me, yang bakal nyelamatin Anda di masa depan. Oke, kita udah bahas 3 jebakan utama kan? Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita gampang banget kejeblos ke situ? Nah, jawabannya tuh ada di sesuatu yang namanya DNA uang, atau gampangnya kepribadian finansial kita masing-masing. Ternyata nih ada 4 tipe kepribadian soal duit. Pertama, ada money avoiders, si tipe penghindar. Mereka ini ngerasa duit itu ribet, jadi mending nggak usah dipikirin. Kedua, money vigilance, si tipe penjaga. Nah, ini yang super waspada, takut banget kehilangan uangnya. Ketiga, ada money status, si pencari status. Tipe ini nih yang pakai uang buat nunjukin kesuksesan di mata orang. Dan terakhir, money focus, si pengejar. Mereka ngelihat uang, bahkan utang, sebagai alat buat ngejar tujuan. Jadi, pilihan-pilihan finansial yang kita ambil itu bukan asal-asalan loh. Semua itu dibentuk dari cara kita diasuh, lingkungan tempat kita besar, dan kebiasaan yang udah kita bangun bertahun-tahun lamanya.
Oke, jadi setelah kita tahu semua jebakannya, terus tipe-tipe kepribadiannya, terus gimana dong? Apa langkah konkretnya biar kita bisa benar-benar sejahtera secara finansial? Nah, ini yang penting banget buat diingat. Nggak ada tipe yang benar atau salah. Semuanya ada plus minusnya. Contohnya si money status. Mungkin emang paling gampang tergoda beli mobil mewah, tapi dia juga jago banget bangun personal branding. Terus si money vigilance. Dia mungkin nggak bakal boros buat isi rumah, tapi kelemahannya bisa jadi terlalu takut buat ambil resiko investasi. Lihat kan, selalu ada dua sisi. Dan inilah intinya. Kunci buat jadi sejahtera itu ternyata bukan soal ngikutin aturan A, B, C secara buta, tapi soal kenal sama diri sendiri. Kalau Anda udah paham kecenderungan Anda gimana, Anda jadi bisa ngantisipasi kelemahan Anda dan sebaliknya memaksimalkan kekuatan Anda. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari 4 tipe tadi, kira-kira Anda yang mana ya? Dan yang lebih penting lagi nih, setelah dengerin semua ini, apa satu langkah kecil aja yang bakal Anda ambil mulai hari ini?